Jarum jam menunjuk angka 7 saat Roland telah selesai membereskan apartemennya. Semua tampak rapi, tak ada lagi kotak kardus yang bertumpuk di tengah-tengah ruangan. Lantainya pun lebih kinclong dari saat ia datang siang tadi. Kursi yang masih berada di dekat salah satu sisi dinding, dipindahkan kembali ke meja makan. Ia lantas teringat dengan kejadian beberapa jam yang lalu, saat ia bolak-balik menyuruh Raye untuk memaku dinding. Barangkali Roland memang agak kejam dengan gadis itu, melimpahkan seluruh pekerjaan pada Raye sementara dirinya hanya mengomando saja. Namun, hal itu benar-benar membuatnya terhibur. Di antara lelah fisik dan psikis yang menyatu, Raye seolah membawa angin segar hingga mampu membuatnya jauh lebih santai untuk beberapa waktu. Walau tetap saja gadis itu mengundang rasa penasarannya akan sikap-sikapnya yang terbilang tak wajar. Di awal, Rolari akui jika ia memang sempat membenci Raye, paling tidak suka orang lain mengambil fotonya secara diam-diam. Ditambah lagi dengan kebohongan yang gadis itu lakukan setelahnya. Roland sangat anti dengan pembohong. Salah satu pengalaman buruknya berkaitan dengan hal itu. Namun, terjadi sedikit perubahan akan pandangannya terhadap Raye manakala ia mengajar di kelas gadis itu. Roland jelas kaget saat menemukan Raye berada di kelasnya. Ia sampai harus memastikan beberapa kali jika dirinya memang berada di Fakultas Ilmu Komputer, bukan Fakultas Hukum. Yang membuat Roland mulai tertarik dengan Raye adalah pada saat di mana gadis itu mengajukan diri sebagai penanggung jawab mata kuliah yang dia punya. Berulang kali ia mencoba memastikan jika gadis itu adalah orang yang sama dengan sosok yang memotret dirinya secara diam-diam. Dan memang, benar jika Raye adalah sosok tersebut. Meski sudah memberi ancaman secara verbal, karena Roland tentu saja tidak mau berurusan dengan Raye setelah kejadian waktu itu dan secara tersirat meminta gadis itu untuk mengundurkan diri sebagai penanggung jawab di mata kuliahnya, Raye tidak menggubrisnya sama sekali. Gadis itu seakan-akan malah menantangnya. Tak gentar sekalipun, Roland pun mulai menaruh curiga, tertarik dengan motif Raye yang sangat ngebet ingin menjadi penanggung jawab di mata kuliahnya yang mau tak mau membuat keduanya akan sering berkomunikasi secara empat mata. Ia yakin kejadian di kantin perpustakaan waktu itu masih saling berkaitan. Dan kesimpulan sementara yang terbersit dalam kepalanya adalah stalker. Ya, kemungkinan besar Raye adalah stalkernya. Satu hal lainnya yang semakin menguatkan dugaan. Roland adalah pertemuan tak sengajanya dengan Raye di sini, di gedung apartemennya. Padahal, Raye jelas-jelas mengatakan jika gadis itu tidak tinggal di sini. Meskipun kepribadian Raye cukup menyenangkan dan membuatnya bisa benar-benar menelurkan sebuah senyum yang tulus, tetap saja Roland merasa merinding jika asumsinya tersebut memang benar. Semoga saja dugaannya itu tidak benar, sebab ada satu hal yang cukup menarik di diri Raye. Entah kenapa rasa penasarannya terhadap gadis itu malah semakin membuatnya ingin terus bersinggungan dengannya. Setelah merasa puas dengan apartemennya yang terlihat rapi, Roland pun memutuskan untuk mandi. Meski dibantu oleh Raye, ia juga cukup lelah dengan kepindahannya hari ini. Roland akan langsung beristirahat setelah mandi. Kebetulan besok ia harus menghadiri seminar di pagi hari. Valerie, kamu jadi pindahan. Sehabis mandi, Roland mendapati satu pesan dari kontak yang bernama Valerie ketika mengecek ponselnya. Valerie merupakan istri dari saudara kembarnya Orlan. Hubungan mereka cukup baik, apalagi dulu ia pernah begitu dekat dengan Valerie. Hanya saja, Roland kini menerapkan batasan-batasan tertentu di antara mereka, sembari membaringkan dirinya di atas ranjang tanpa peduli dengan rambutnya yang masih sedikit basah. Roland membalas pesan Valerie. Lantas, teringat jika ia harus mengabari Raye karena sepertinya besok ia akan terlambat masuk kelas. Roland, kabari teman-teman kamu, sepertinya saya agak terlambat besok. Sederet kalimat itu sudah terkirim ke kontak Raye. Tak butuh lebih dari 1 detik untuk berubah menjadi centang 2. Bahkan, Roland melihat jika gadis itu tengah online. 1 menit berlalu, belum ada balasan yang didapatnya dari Raye. Padahal, sejak tadi ia tak keluar dari room chatnya dengan Raye dan terus memandangi tanda online di bawah nama gadis itu yang tak kunjung hilang. Tetapi Raye malah belum menjawabnya sama sekali. Cek, tanpa sadar Roland berdecak, mendadak jengkel karena merasa diabaikan oleh Raye. Dosen mana lagi coba yang sebaik dirinya, mau repot-repot mengabari jika besok ia akan datang terlambat. Kalau dosen lain,
mungkin akan membiarkan mahasiswanya menunggu tanpa kepastian. Kesal, Roland pun keluar dari room chatnya dengan Raye dan mengunci ponselnya. Tak lagi peduli jika gadis itu membalas pesannya nantinya. Ia juga akan langsung tidur setelah ini. Namun, saat hendak meletakkannya di atas nakas, ponselnya malah berdenting. Niat Roland pun terurungkan. Segera dibukanya kembali ponselnya, melihat satu pesan yang baru saja masuk. Tanpa sadar Roland menghela napas kecewa saat notifikasi yang masuk berasal dari Valerie. "Valerie, kamu kapan mau nengokin keponakan kamu? Anakku ganteng banget loh, Lan." Roland tersenyum kecil setelah membaca pesan dari Valerie. Wanita itu memang baru saja melahirkan beberapa minggu yang lalu. Ia belum sempat menjenguknya, atau mungkin lebih tepatnya belum berkeinginan untuk menengok bayi dari iparnya itu. Roland hanya ingin bernapas bebas terlebih dahulu. Rasa sakit itu masih selalu hadir memenuhi rongga dadanya tiap kali melihat Valerie telah berbahagia dengan lelaki lain. Apalagi wanita itu kini sudah mempunyai seorang anak. Hanya sebentar, Roland ingin terbebas dari luka yang terus membelenggunya dalam kubangan hitam tak berarah. Hanya sebentar, Roland ingin melupakan sejenak sakit yang terus menggerogoti hatinya tanpa ampun. Tepat sesaat setelah Roland membalas pesan Valerie, dengan kalimat yang tentu saja hanya berisi janji semu, ia akhirnya mendapati pesan balasan dari Raye. "Raye, baik, Pak. Sudah saya sampaikan ke teman-teman." Tadinya Roland ingin menyembur Raye dengan omelan karena gadis itu baru membalas pesannya setelah beberapa menit berlalu, tetapi kemudian menyadari. Jika sedari tadi tingkahnya terlihat sangat konyol. Buru-buru Roland menggelengkan kepalanya saat pikiran-pikiran aneh mulai berdatangan di dalam kepalanya. Lantas ia mulai mengetikkan sesuatu untuk membalas pesan Raye. "Roland, jari kamu gimana?" Setelah satu pesan itu terkirim dan kali ini langsung dibaca oleh Raye, Roland mensugesti dirinya sendiri bahwa ia menanyakan hal itu karena merasa bertanggung jawab terhadap kejadian yang menimpa gadis itu saat berada di apartemennya. Bukan karena hal-hal tidak masuk akal yang mulai terbayang dalam benaknya. "Raye, send a picture." "Aman, Pak." "Bukan." Kali ini bukan hanya pesan berupa teks saja yang Raye kirimkan padanya, tetapi turut menyertakan sebuah gambar. Roland refleks bangkit dari posisi rebahannya dan membelalakkan kedua matanya ketika Raye malah mengirim gambar jarinya yang sengaja membentuk love sign ala Korea Selatan. Raye pikir Roland tidak tahu simbol itu apa. "Roland, jangan sembarangan mengirim gambar anggota tubuh kamu ke orang lain. Kalau seandainya saya punya fetis terhadap jari gimana?" "Raye, Bapak punya fetis sama jari." "Roland, seandainya, Raye. Seandainya." Menarik napas panjang, Roland kemudian kembali berbaring. Entah apa yang tiba-tiba saja membuatnya kesal. Entah karena Raye yang mengirimkannya simbol hati karena itu tidak sopan dilakukan oleh seorang mahasiswa terhadap dosennya, atau entah karena ia merasa jika Raye kemungkinan sering mengirimkan gambar anggota tubuhnya ke orang lain. Sekali lagi Roland menggeleng-gelengkan kepalanya saat pikirannya mulai melantur. Pada saat itu pula ia menerima satu pesan balasan dari Raye. Namun, satu yang ini jauh lebih mengagetkan dari apapun hingga Roland kembali terduduk dengan kedua bola mata yang nyaris melompat dari tempatnya. Raye